Teman-teman, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, saya ingin membahas dua kosakata yang berkaitan dengan penyebutan ulang tahun yang biasa digunakan berasal dari bahasa Sanskerta. Saya dah mengkaji bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu itu, kebanyakan perkataannya bukan perkataan Melayu asli. Kebanyakan sekitar bagi saya 60% asal Sanskrit. Dan Sanskrit itu bukan terus datang dari India, tapi juga melalui tanah Jawa. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, saya ingin membahas dua kosakata yang berkaitan dengan penyebutan ulang tahun yang biasa digunakan berasal dari bahasa Sanskerta dan juga biasa digunakan dalam agama Hindu. Saya dah mengkaji bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu itu, kebanyakan perkataannya bukan perkataan Melayu asli. Kebanyakan sekitar bagi saya 60% asal Sanskrit. Dan Sanskrit itu bukan terus datang dari India, tapi juga melalui tanah Jawa. Sebab itu kalau mengkaji bahan-bahan sejarah purba Melayu, purba dalam kata sejarah lama Melayu, elemen Jawa ini sangat penting. Bukan Jawa moden, Jawa kuno. Mari kita membahas kosakata pertama, yaitu warsa. Warsa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti tahun atau hujan. Warsa diserap menjadi bahasa Jawa kuno sebagai warsa, kemudian berkembang menjadi warsa dalam bahasa Jawa dan Bali. Meski termasuk kosakata arkaik atau kuno, warsa masih dipakai dalam bentuk majemuk seperti dasawarsa 10 tahun, karena dasa itu 10, atau pancawarsa 5 tahun, panca itu 5. Istilah ini juga sering muncul dalam konteks budaya Jawa dan Bali, seperti ambal warsa, yaitu ulang tahun, dan tanggap warsa, menyambut tahun baru. Warsa juga dipakai sebagai nama bayi laki-laki dalam budaya Jawa Sanskerta, bermakna tahun atau masa. Penulisan dasawarsa yang benar itu adalah digabung, jadi tidak dipisah. Jadi tidak ditulis dasa, pisah, warsa. Enggak, jadi digabung, dasawarsa. Kata dasawarsa mencerminkan pengaruh kebudayaan India kuno di Nusantara. India kuno di Nusantara, terutama melalui prasasti dan sastra Jawa kuno. Contohnya, istilah dasa 10 yang juga berasal dari Sanskerta menunjukkan sistem waktu tradisional. Warsa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi sebagai tahun. Sedangkan dasawarsa itu juga dikenal di Indonesia, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah 10 tahun. Apakah ada kosakata warsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Tidak ada. Karena kan mereka tidak ingin dikatakan berkaitan dengan India kuno. Apakah ada kosakata dasawarsa dan pancawarsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dasawarsa itu adalah masa 10 tahun, dekad, dituliskan sebagai kosakata natif. Ini lucu. Warsa tidak ada di dalam kamus mereka, tapi dasawarsa ada di dalam kamus mereka. Pancawarsa juga ada di dalam kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dituliskan perayaan, peringatan setiap 5 tahun. Sama definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dasawarsa, pancawarsa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah natif. Artinya penggunaannya luas di Maledes. Benarkah demikian? Saya ketawa boleh ya?
Apakah ada kosakata dasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Mengingat kosakata dasa itu dari bahasa Sanskerta. Ternyata ada kosakata dasa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dan itu definisinya apa? 10 dengan puluh. Kalau 10 itu sesuai dengan definisi yang dimaksud di dalam bahasa Sanskerta. Tapi kalau puluh, lu ngarang ya? Emang 10 sama dengan puluh? Dasa secara etimologi itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 10. Halo, Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, lu menuliskan definisi sebagai puluh itu dapat dari mana? Kata ini diserap ke dalam bahasa Jawa kuno dan kemudian dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia, terutama dalam istilah-istilah numerasi dan periode waktu seperti dasa warsa. Dasa sering digunakan dalam bentuk gabungan seperti dasa karma, yaitu 10 perbuatan baik dalam agama Hindu-Buddha. Kosakata berikutnya yang berkaitan dengan penyebutan waktu dalam bahasa tradisional dan berkaitan dengan bahasa Sanskerta, yaitu windu. Windu secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu vindu, yang merujuk pada siklus waktu tertentu. Dalam tradisi Jawa, windu adalah satuan waktu yang setara dengan 8 tahun. Dalam sistem kalender Jawa, windu merupakan bagian dari siklus pancawara, 5 hari pasaran, dan wetonan, 7 hari mingguan, membentuk siklus 8 tahunan. Setiap windu terdiri dari 4 tahun kabisat Jawa, tahun panjang, dan 4 tahun biasa, tahun pendek. Windu sering dikaitkan dengan perubahan, siklus hidup, dan pembaruan, mirip dengan konsep oktaetris, 8 tahunan dalam tradisi Yunani kuno. Dalam budaya Jawa, perayaan windu, misalnya ulang tahun ke-8, 16, dan seterusnya, dianggap penting sebagai penanda fase kehidupan baru. Jadi kalau Indonesia merdeka 80 tahun, berarti kita sudah merdeka dasa windu. Karena dasa itu 10, windu itu 8. Untuk sistem Gregorian, tidak memiliki padanan langsung, tapi mirip dengan dekade 10 tahun dalam konteks pengukuran waktu. Dalam tradisi Bali, menggunakan wuku, siklus 30 minggu, dan saka, tahun lunar, tetapi tidak mengenal windu seperti Jawa. Windu adalah konsep waktu yang kaya akan makna budaya, terutama dalam tradisi Jawa, menggambarkan harmoni antara siklus alam dan kehidupan manusia. Windu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai definisi jangka waktu yang lamanya 8 tahun atau daur kecil. Minggu depan orang tuaku akan merayakan perkawinannya yang genap 5 windu. 5 windu berarti 40 tahun. Apakah ada kosakata windu yang sebenarnya itu adalah kosakata dari bahasa Sanskerta berkaitan dengan agama Hindu? Apakah ada kosakata windu itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Windu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes mempunyai definisi jangka waktu yang lamanya 8 tahun, daur kecil. Sama persis nggak definisi ini dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Apakah itu suatu kebetulan? Ya enggak lah. Mana ada kebetulan. Dan tertulis juga bahwa kosakata windu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu adalah natif. Ini menunjukkan apa, teman-teman? Bahwa pengaruh Sanskerta, pengaruh bahasa Jawa kuno di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu memang sangat kuat. Perhatiin aja. Ada kosakata dasawarsa, pancawarsa, dasa, panca, windu. Itu semua ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Dan itu semuanya natif. Ayo, mau ngeles gimana lagi? Bahwa betapa kuatnya Sanskerta dan Jawa kuno itu di dalam kamus kalian. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa komentarnya dan jempolnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, Kak, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?